Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat museum, bertemu kembali dengan saya Yunita Ratnaningtyas, edukator pada Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak sahabat museum untuk mengenal salah satu koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, yaitu koleksi yang ada di belakang saya. Ini adalah koleksi wayang sasa. Perbedaan antara wayang sasa ini dengan wayang yang ada di Jawa ataupun yang ada di Bali adalah dari sisi cerita yang diangkat. Biasanya untuk wayang yang di Jawa dan di Bali, cerita yang diangkat adalah dua cerita yang sangat terkenal dari India, yaitu cerita Ramayana dan Mahabharata. Sementara untuk wayang sasa, yang diangkat adalah cerita Islam, yakni dari Serat Menak, yang merupakan cerita Amir Hamzah. Amir Hamzah ini adalah paman dari Nabi Muhammad SAW yang menjadi tokoh utama dalam cerita wayang sasa yang biasanya dikenal dengan sebutan Wong Agung Menak. Dan untuk wayang sasa ini erat sekali kaitannya dengan penyebaran agama Islam di Pulau Lombok yang diperkirakan masuk pada abad ke-16. Beberapa bukti yang bisa kita lihat bahwa Islam masuk di Lombok sekitar abad ke-16. Yang pertama dari naskah Babat Lombok. Dalam cerita naskah Babat Lombok disebutkan bahwa pada sekitar tahun 1500 Masehi, seorang wali songo yang bernama Sunan Giri memerintahkan 3 orang muridnya, yang salah satunya adalah putra beliau, Sunan Prapen, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Bali, Lombok, dan Sumbawa. Selain dari naskah Babat Lombok tadi, beberapa bukti yang menyatakan bahwa Islam masuk di Lombok sekitar abad ke-16 adalah dengan bukti beberapa masjid tua yang bisa kita temukan sampai sekarang. Di antaranya ada Masjid Tua Bayambelik, Masjid Kujut, dan Masjid Rambutan. Kemudian untuk wayang sasa sendiri, manfaatnya yang digunakan oleh masyarakat Sasa ada beberapa. Di antaranya nanti akan kita bahas sambil kita melihat wayang sasa dari sebelah sana. Sahabat museum, dalam cerita wayang sasa ini terdapat 2 tokoh, yaitu tokoh kanan dan tokoh kiri. Pada tokoh kanan atau tokoh protagonis ada Wong Agung Menak, kemudian Umar Maya, Makta, dan lain sebagainya. Sementara itu untuk tokoh kiri ada Prabu Nursiwan dan yang lain. Wayang sasa sendiri memberikan filosofi yang sangat tinggi. Hal ini bisa kita lihat ketika pertama kali wayang sasa dimulai, akan dimulai dengan layar putih di bagian pinggirnya berwarna hitam. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini dalam keadaan yang kosong, hanya ada Tuhan yang direpresentasikan oleh dalang. Kemudian barulah ada lampu wayang yang ini menunjukkan bahwa sumber dari kehidupan adalah nur atau cahaya dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, wayang gunung ditampilkan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan menciptakan kehidupan, sebelumnya Tuhan sudah menciptakan dan melengkapi dengan sarana dan prasarana. Baru kemudian tokoh wayang sasa ditampilkan. Nah, wayang sasa ini sendiri memberikan fondasi kepada manusia bahwa kepercayaan dan keyakinan yang terbesar bahwa sumber kehidupan kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Pada masyarakat Lombok, wayang sasa dimanfaatkan untuk beberapa kegunaan, diantaranya yang pertama dipakai untuk dakwah, seperti yang tadi sempat kami sebutkan bahwa dipakai untuk penyebaran agama Islam. Kemudian selain untuk dakwah, wayang sasa ini juga dipakai sebagai media pendidikan. Hampir sama dengan media dakwah, dalam fungsinya sebagai media pendidikan, wayang ini dipergunakan untuk mengajarkan moral dan etika kepada masyarakat. Dan yang ketiga, wayang juga dipakai sebagai media komunikasi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya wayang dimanfaatkan diantaranya oleh pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat luas tentang kegiatan-kegiatan atau program-program pemerintah. Dan yang terakhir, wayang juga digunakan sebagai media hiburan. Dalam pertunjukan wayang, ceritanya biasanya ada kelucuan-kelucuan yang akan memberikan hiburan kepada masyarakat. Sahabat museum, jika sahabat museum berkunjung ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, maka sahabat museum bisa menemui beberapa instrumen gamelan sasa yang biasa digunakan dalam pertunjukan wayang sasa. Di antaranya sebagai berikut.
Sahabat museum, demikianlah tadi informasi yang bisa kami sampaikan tentang salah satu koleksi Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, yaitu koleksi wayang sasa. Ingin tahu lebih banyak tentang koleksi museum? Dong ayo ke museum!